Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini teman-teman kita kedatangan tamu nih, Mas Taufik ya. Nah, Mas Taufik ini kurang lebih 30 tahun ya berpengalaman bekerja di industri telemarketing atau biasa kita sebut telesales. Nah, dan Mas Taufik ini konsisten selama kurang lebih 30 tahun, jadi nggak pernah resign ya ke industri lain, itu nggak pernah resign. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana tips-tips teman-teman sukses di dunia telesales. Baik yang baru mau menjadi telesales atau yang saat ini sudah menjadi telesales. Nah, untuk itu kita akan langsung perkenalkan ke teman-teman. Ini Mas Taufik. Baik, teman-teman, salam kenal. Saya dengan Taufik, dan pastinya kalau sudah lama di industri telesales pasti mengenal saya. Semoga yang baik-baik saja yang dikenal ya. Baik. Mas Taufik, mungkin bisa diperkenalkan nih kepada teman-teman semua, profil singkat Mas Taufik ini siapa, atau mungkin saat ini tinggal di mana, bekerja di mana, boleh diperkenalkan ke kita secara singkat, Mas? Baik, saya mulai di industri telesales ya, itu tahun 2000, pada saat di Citibank, 3 tahun di sana, kemudian produknya kartu kredit, lalu pindah ke asuransi Cigna, itu paling lama tuh, sekitar 9 tahunan, mulai dari agent sampai posisi terakhir saya itu asisten manajer. Lalu pindah ke Teleperformance, naik level menjadi telesales manager, kemudian pindah lagi ke Icon. Di situ saya naik level di head, lalu pindah lagi ke PT FAT outsourcing, sama seperti Teleperformance outsourcing juga, itu jadi head juga. Dan setelah dari PT FAT itu saya diajak oleh salah satu petinggi di PT FAT untuk kerjasama membuat BPO namanya Kalapatek. Tapi sudah 1 tahun ini saya mencoba menjadi ya setengah entrepreneur lah, jadi konsultan, independent trainer, dan set up tim telesales bagi perusahaan yang memerlukan jasa saya. Saya tinggal di Taman Mini, anak 2 tapi sudah gede-gede. Itu sejarah singkat profesi saya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk nanya lebih lanjut, tadi Mas Taufik sempat informasikan ke kita sebagai konsultan. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ada yang mau berkonsultasi dengan Mas Taufik, nanti bisa menghubungi ke siapa, Mas Taufik? Ya, bisa DM di LinkedIn saya yang sudah sangat populer. Oke. Saya sekarang lebih sering interaksi di platform LinkedIn. Oke, nanti untuk nama LinkedIn-nya ada di deskripsi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau konsultasi mengenai telesales, nanti teman-teman bisa langsung add ke LinkedIn-nya Mas Taufik ya. Siap. Oke, Mas Taufik, pertanyaan selanjutnya, sejak kapan mulai berkarir di industri telesales ini, Mas? Yang seperti tadi di sesi perkenalan ya, tahun 2000-an. Sampai sekarang tahun 2003, itu berarti berapa itu? 23 tahun ya? 23 tahun. Ya, baik. Itu lumayan lama itu, satu generasi. Oke, satu generasi. Mungkin boleh diceritakan, Mas Taufik? Saya benar-benar dari nol ya, dari agent telesales di tahun 2000, mulai masuk ke level leader itu tahun 2005, menjadi team leader, kemudian 2008 itu menjadi asisten manager, 2010 manager, kemudian tahun 2012 head of telesales, sampai akhirnya saat ini di konsultan. Suka duka, kalau dukanya benar-benar kerja amat sangat keras, setiap
bulan itu didera dengan target, pada saat target tercapai di akhir bulan, besoknya mulai dengan target yang baru lagi. Itu dukanya. Nah, sukanya, alhamdulillah sih nggak pernah di bawah 2 digit penghasilannya. Oke, siap. Teman-teman yang saat ini bekerja di telesales atau yang mau bekerja sebagai telesales, nah ini ada pesan nih ya, gajinya 2 digit ya kan. Kemudian Mas Topik mungkin boleh di-share ke kita achievement apa sih yang selama bekerja di industri telesales ini yang didapatkan ini sekali lagi untuk menyemangati teman-teman yang saat ini bekerja sebagai telesales, Mas Topik. Bener ya, kalau kita sudah terjun di profesi sales, itu kan unpopular profesi ya, profesi yang benar-benar nggak disukai, nggak populer gitu. Pada saat kita di profesi yang nggak populer, ya saat itu pula kita harus mengimbangi dengan penghasilan. Jangan sampai kita kerja sebagai sales, nggak populer, ya kan, miskin pula, itu kan udah jatuh tertimpa tangga juga. Nah, benar-benar saya menjaga itu. Jadi saya benar-benar berusaha pada saat menjadi sales ya, itu gimana caranya dapat 2 digit setiap bulan. Alhamdulillah dari penghasilan itu, saya bisa punya rumah, saya bisa punya kendaraan, bisa ngajak jalan keluarga pergi kemanapun. Itulah hasil prestasi yang saya peroleh ya, selama saya bekerja di industri telesales. Oke, Mas Topik, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram, ke TikTok kita. Saya kan S1 di universitas terkenal pula, kemudian saya juga di kampus berprestasi. Saya malu dan nggak mau jadi telesales yang kerjanya nelponin orang, ngeganggu orang. Bagaimana tanggapannya menurut Mas Topik? Itu pilihan ya. Justru saya melihatnya adalah sales itu adalah apa namanya sebagai shortcut atau bypass atau jalan tercepat menuju kesejahteraan kalau benar-benar kita punya komitmen apapun latar belakangnya. Meskipun S1, meskipun lulusan dari perguruan ternama, dia akan memulai dari nol ya. Dan untuk mencapai gaji 2 digit, dia harus melalui berbagai macam tahapan. Mungkin hanya di level manajer ke atas lah profesi non-sales yang bisa dapat 2 digit. Tapi di telesales, di sales, meskipun lulusan SMA, memungkinkan untuk dapat 2 digit meskipun ada di level agent. Itulah yang membedakan. Makanya harusnya sih latar belakang seperti itu bisa kita abaikan, kita convert kepada satu tujuan, gimana caranya agar bisa cepat-cepat meraih kesejahteraan. Oke, menarik sekali ya tadi tanggapannya. Jadi teman-teman yang sudah DM sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini untuk teman-teman yang saat ini bekerja di telesales karena banyak sekali yang saat ini bekerja di telesales ya. Mas Topik mungkin tahu ada berapa ribu orang yang saat ini bekerja sebagai telemarketing atau telesales di Indonesia diperkirakan, Mas Topik? Oh ya, harusnya sih ribuan ya, apalagi sekarang itu industri e-commerce pun memakai jasa telesales. Itu masih sangat banyak kok, masih sangat menolong kehidupan banyak orang profesi telesales ini. Oke, kemudian apa tipsnya supaya bisa sukses menjadi seorang telesales dan bisa mendapatkan gaji 2 digit, Mas Topik? Untuk teman-teman nih yang saat ini bekerja di telesales, kayaknya banyak sekali nih yang DM ke kita dan ngeluh, aduh, nelponin doang capek, dapatnya gaji pokok doang. Nah, bagaimana tipsnya, Mas Topik? Pertama ikhlas. Ikhlas bahwa inilah profesi saya saat ini yang harus maksimal saya lakukan. Setelah ikhlas, yang kedua adalah kerja keras. Ya, apapun teorinya, kerja keras itu yang utama. Konsep apapun yang kita punya, prinsip apapun yang kita ikuti, semuanya harus dilaksanakan dengan kerja keras. Jadi tadi pertama ikhlas, yang kedua kerja keras, yang terakhir adalah terus-menerus belajar. Jadi jangan puas, jangan stuck, ya, kita nggak mau belajar. Kenapa? Kalau kita nggak belajar, maka yang terjadi adalah pengulangan, sehingga nggak ada hal-hal baru, nggak ada hal-hal beda. Akhirnya apa? Impact-nya kepada produktivitas kita sendiri.
Oke. Kemudian ada yang bertanya juga ke kita, saya sebagai telesel hanya batu loncatan aja. Itu gimana tanggapannya, Mas Topi? Nggak masalah itu sebagai batu loncatan. Karena apa? Justru kebanyakan yang saya tahu ya, level CEO, level C, atau Board of Director, itu malah kebanyakan dari sales loh. Oke. Ya, jadi harusnya diartikan secara positif, posisi sales saat ini, ya, atau telesales saat ini adalah batu loncatan saya untuk menuju ke C-level. Nah, itu kan lebih konstruktif. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman semua pertanyaannya yang masuk ke kita sudah terjawab semua. Nah ini di sesi terakhir Mas Topik ya, Ya. yang ingin saya tanyakan. Dan mudah-mudahan pesan ini tersampaikan kepada seluruh telesales yang saat ini bekerja. Tadi Mas Topik info ada ribuan karyawan yang bekerja sebagai telesales. Mudah-mudahan pesan ini sampai dan bisa membuat semangat semua pejuang telesales. Mas Topik, pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini bekerja menjadi telesales dan yang akan menjadi telesales. Silakan, Mas. Oke, pesan saya singkat, tapi meskipun singkat, nggak mudah untuk melakuinya. Apa itu? Adjust and improve to stay relevant. Jadi pastikan kita selalu relevan di segala zaman. Pastikan kita selalu relevan dalam segala situasi. Karena hebat di masa lalu belum tentu terpakai di masa sekarang. Karena jago hari ini belum tentu besok masih jago juga. Jadi adjust and improve to stay relevant. Caranya apa? Ya dengan belajar, dengan banyak membaca, terus berlatih. Sehingga apa? Sehingga skill yang kita miliki benar-benar selalu terupdate dan memang itu yang dibutuhkan di setiap masa. Itu pesan saya. Oke, kemudian untuk teman-teman yang saat ini ingin bekerja di telesales, apa tipsnya atau apa pesannya untuk teman-teman yang baru mau akan terjun di dunia telesales, Mas Topik? Baik, kalau kita mau masuk ke dunia sales itu ada dua. Kalau dia punya pengalaman pahit di awal, biasanya trauma. Tapi kalau dia punya pengalaman manis, dia akan ketagihan. Contohnya saya. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk bypass atau shortcut, ya, atau jalan pintas menuju ke kesejahteraan, yaitu sales. Karena hanya di sales lah kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tidak terbatas. Kalau di profesi lain ada ukurannya, ada limitnya. Tapi di sales, the sky's the limit. Limitnya hanya langit. Jadi pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu mensejahterakan dan salah satu caranya adalah bekerja di sales. Itu. Oke. Teman-teman, itu adalah tips untuk teman-teman yang akan atau baru mau ingin bekerja di dunia telesales ya. Nah, Mas Topik, terakhir mungkin telesales ini kan beragam ya. Ada banking, kemudian ada insurance, ada finance. Bahkan tadi saya juga dapat info e-commerce juga mulai melakukan telesales ya. Terakhir pandangan Mas Topik, apakah profesi ini akan tetap dibutuhkan atau memang akan ada masanya, Mas Topik? Saya optimis telesales itu akan selalu dibutuhkan. Kenapa? Inilah Indonesia. Indonesia bukan negara lain. Indonesia ya Indonesia. Oke. Indonesia punya karakter khas. Apa itu? Suka ngobrol. Ya, yang kedua, dia hanya percaya kepada apa yang dia dengar, bukan hanya apa yang dia lihat. Sehingga kekuatan suara itu benar-benar masih tetap relevan di segala zaman, khususnya Indonesia. Jadi percayalah, telesales masih tetap dibutuhkan sampai kapan. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Topik, untuk menutup video ini, pesan-pesan dari Mas Topik. Saya menyebutnya Mas Topik ini sebagai bapaknya telesales Indonesia. Jadi teman-teman kita nobatkan ya hari ini Mas Topik sebagai bapak telesales Indonesia. Pesan-pesan untuk perusahaan yang saat ini memiliki telesales, apa pesannya Mas Topik?
Karena saya pernah mendengar satu kutipan, karyawan adalah aset perusahaan. Nah, bagaimana dengan telesales ini? Apakah ini termasuk sebagai aset perusahaan juga atau seperti apa? Terakhir Mas Taufik untuk disampaikan ke kita. Bagaimana perusahaan akan dapat revenue kalau tidak ada tenaga penjual? Dan untuk saat ini, salah satu channel yang paling efektif untuk menjual produk adalah telesales. Jadi pastikan mempunyai telesales yang hebat, pastikan memberikan investasi yang memadai untuk develop tim telesales sehingga perusahaan punya telesales yang efektif dan menguntungkan. Oke. Itu pesan saya. Terima kasih. Teman-teman sudah terjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ke DM kita. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman tetap semangat bekerja di industri telesales seperti Mas Taufik yang konsisten ya, kurang lebih selama 30 tahun tidak pernah berganti profesi. Itu saja di video kali ini. Jangan lupa teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman, terutama kepada teman-teman yang saat ini bekerja di telesales dan yang akan bekerja menjadi telesales. Sekian, terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam semua.